Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Jasuri dengan NIM 22539 Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Dampak Teori Marginal terhadap Kebijakan Pajak dan Subsidi. Pendahuluan, teori marginal adalah konsep penting dalam ekonomi yang berkaitan dengan perubahan tambahan dalam variabel tertentu, seperti biaya, pendapatan, atau utilitas sebagai hasil dari penambahan satu unit input atau output. Teori ini sangat relevan dalam analisis kebijakan, pajak, dan subsidi karena dapat membantu menentukan dampak marginal dari perubahan kebijakan ini terhadap perilaku ekonomi individu dan perusahaan. Makalah ini akan membahas dampak teori marginal terhadap kebijakan pajak dan subsidi serta implikasinya bagi perekonomian. Materi pertama, teori marginal dan kebijakan pajak. Pajak adalah instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikan kembali kekayaan. Teori marginal memainkan peran penting dalam analisis kebijakan pajak, terutama dalam menentukan tarif pajak yang optimal. Poin pertama, ada pajak marginal dan keputusan kerja. Pajak marginal adalah pajak yang dikenakan pada unit tambahan pendapatan. Keputusan kerja seseorang dipengaruhi oleh pajak marginal karena menentukan seberapa besar pendapatan tambahan yang akan diterima setelah dikenakan pajak. Pajak marginal yang tinggi dapat menurunkan insentif untuk bekerja lebih banyak atau mengambil pekerjaan tambahan, yang pada akhirnya dapat mengurangi pasokan tenaga kerja. Poin kedua ada pajak marginal dan investasi. Pajak marginal juga mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. Jika pajak marginal atas keuntungan perusahaan tinggi, perusahaan mungkin lebih enggan untuk berinvestasi dalam proyek baru karena keuntungan marginal setelah pajak menjadi lebih rendah. Ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Efisiensi dan keadilan. Teori marginal juga membantu dalam analisis efisiensi dan keadilan dalam sistem pajak. Pajak yang dirancang berdasarkan prinsip marginal dapat mengurangi distorsi ekonomi dan memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara adil sesuai dengan kemampuan membayar. Teori marginal dan kebijakan subsidi. Teori marginal dan kebijakan subsidi adalah bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau perusahaan untuk mendorong aktivitas ekonomi tertentu. Teori marginal penting dalam menentukan efektivitas efisien subsidi. Poin pertama, subsidi, marginal, dan produksi. Subsidi marginal adalah subsidi yang diberikan pada unit tambahan produksi. Dengan memberikan produksi pada unit tambahan, pemerintah dapat mendorong peningkatan produksi dalam sektor-sektor yang dianggap penting.
seperti pertanian atau energi terbarukan. Ini dapat membantu mencapai tujuan kebijakan publik seperti ketahanan pangan, atau pengurangan emisi karbon. Poin kedua, subsidi marginal dan konsumsi. Subsidi juga dapat diberikan kepada konsumen untuk meningkatkan konsumsi barang atau jasa tertentu. Misalnya, subsidi bahan bakar dapat mendorong penggunaan kendaraan pribadi, namun teori marginal mengingatkan bah- mengingatkan kita bahwa subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan konsumsi berlebihan dan distorsi pasar. Poin ketiga, efisien subsidi. Subsidi yang didasarkan pada analisis marginal dapat meningkatkan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan dengan memastikan bahwa subsidi diberikan kepada sektor atau aktivitas memberikan manfaat. Meningkatkan efisiensi ekonomi dengan memastikan bahwa subsidi diberikan kepada sektor atau aktivitas yang memberikan manfaat marginal terbesar bagi masyarakat. Ini juga membantu mengurangi pemborosan anggaran dan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Bantuan diberikan oleh pemerintah dengan berbagai bentuk untuk membantu masyarakat tertentu. Bentuk subsidi bisa berupa uang, sembako, barang, kebutuhan, hingga keringanan biaya. Biasanya, target sasaran penerimaan subsidi adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Dampak positif dari subsidi bisa dilihat pada kelancaran perputaran uang masyarakat. Berlakunya subsidi membuat tarif kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau. Ketika tarif yang dipatok memenuhi kriteria pendapatan masyarakat, maka daya beli pun akan meningkatkan dan perputaran uang berjalan dengan lancar. Subsidi bertujuan mengurangi beban ekonomi atau mendorong aktivitas yang dianggap penting oleh pemerintah. Dampak dari subsidi adalah menurunkan harga bagi konsumen, namun meningkatkan harga yang diterima produsen. Manfaat subsidi dibagi antara konsumen dan produsen dalam proporsi yang bergantung pada kemiringan relatif fungsi permintaan dan penawaran. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah teori marginal memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis dampak kebijakan pajak dan subsidi. Dengan memahami dampak marginal dan perubahan kebijakan, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Dalam konteks kebijakan pajak, teori marginal membantu menentukan tarif pajak yang optimal dan mengurangi distorsi ekonomi dalam kebijakan subsidi. Teori ini membantu mengalokasikan subsidi dengan lebih efisien untuk mendorong produksi dan konsumsi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Desuri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.